negeri Oman, saudara, untuk dibagi-bagi kepada nelayan yang ada di Melabuh, saudara. Kita bagi-bagi semua. Sampai ini bantuan itu banjir, luber, sampai kita jadi bingung, ini mengurusnya bagaimana? Kenapa? Karena diumumkan bencana nasional. Nah sekarang kita tanya, lalu kenapa? Kok sekarang kan bencananya nggak kalah sama tsunami? Bahkan kalau dari segi wilayah, saudara, luasan sekarang. Nah dulu tsunami itu kan cuma wilayah Banda Aceh, Aceh besar sampai ke Melabuh, saudara, nggak sedahsyat ini. Walaupun memang kita akui kalau bicara dari segi yang meninggal dunia, waktu tsunami 2004 jauh lebih besar, hampir 150.000 orang yang meninggal dunia. Kami dari FPI sendiri, saya bawa laskar FPI 1.300 orang. Saya kumpulkan dari Jawa, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, kita bawa ke Banda Aceh. Kita sebar. Untuk apa? Untuk kita mengumpulkan mayat dan mengurusnya. Kita urus, kita masukkan ke kantong mayat, kita sholatkan, kemudian kita kuburkan, ya Allah. Nah, saat itu berat medannya, tapi karena diumumkan sebagai bencana nasional, kita kerjanya ringan. Saya bisa bawa 1.300 orang. Oh, bagaimana 1.300 orang? Kapal nggak punya, saudara. Nah, begitu diumumkan bencana nasional, kita cuma hubungi saudara ini kita punya 1.300 relawan. Bisa gak bantu kita 1.300 orang ini dikirim ke Aceh? Disediakan 2 kapal, disediakan. Nah, jadi itu kalau bencana nasional semua bergerak. Tapi kalau nggak diumumkan bencana nasional, ya begini, saudara, kondisinya. Jadi seolah-olah hanya bencana lokal biasa, cukup yang ngurusin pemerintah daerah setempat. Paling-paling dari pemerintah pusat cuma ngebantu begitu aja, saudara. Jadi ini sudah kita protes. Nah baik, muncul pertanyaan. Ada yang tanya, Habib, kenapa ya? Kok dulu 92 NTT tsunami diumumkan, 2004 tsunami Aceh diumumkan bencana nasional. Kenapa sekarang kok enggak? Nah, saudara, inilah yang saya mau sampaikan. Yang tadi sudah saya sebutkan waktu di mana tadi sore kita di Biren, ya. Kalau masalah bencana ditarik-tarik ke urusan politik, ya begini jadinya, saudara. Urusan bencana itu nggak boleh ditarik ke politik. Urusan bencana itu urusan kemanusiaan. Bagaimana cara kita membantu? Nggak usah cerita politik, saudara. Nggak usah cerita kepentingan. Pemerintah pusat nggak usah cerita apa yang bisa diambil dari Aceh. Enggak. Ini bukan saatnya, saudara. Nah, tapi setelah saya pelajari dengan kawan-kawan, oh pantes kok tsunami Aceh diumumkan, giliran ada bencana nggak kalah besar nggak diumumkan. Saudara, kalau diumumkan bencana nasional, memang bantuan asing datang besar-besaran. Tapi yang datang bukan hanya bantuan aja, jurnalisnya juga datang, penulisnya juga datang, penelitinya juga datang, bahkan anggota-anggota departemen mereka ikut datang. Nah kalau mereka datang, orang-orang barat tuh usil. Kalau udah datang mau tahu, ini kenapa begini? Nah, dari mana nih air datang? Nah, kenapa ini bisa ada lumpurnya? Itu akan mereka telusuri, saudara. Nanti begitu mereka telusuri, oh ada hutan yang digundulkan. Mereka akan foto, mereka bawa alat, bawa drone, bawa segala macam, saudara. Nanti kalau mereka udah tahu, ini perusahaan yang mana? Ditelusuri lagi. Itu perusahaan milik siapa? Nah, diselidiki lagi, itu izinnya dari mana? Itu nanti keungkap mana pejabat yang terlibat, saudara. Ini yang mereka takut, saudara. Nah lalu kenapa waktu tsunami di Aceh kok mereka nggak takut? Karena tsunami di Aceh itu ombak dari laut, nggak ada manusia yang salah. Kan ombaknya datang dari laut, nggak ada yang salah. Ada yang salah nggak? Nggak ada, ombak dari laut datangnya. Kalaupun diselidiki siapa yang salah, ya siapa yang ngepok ombak, saudara. Nah, kira-kira jelas gak, Pak? Bu, jelas Bu ya. Beda dengan bencana banjir bandang, saudara. Ini datangnya dari gunung. Ada apa? Ada nakal di sana. Ada yang gunduli hutan, ada yang tambang-tambang ilegal, saudara. Nah, pantas pada saat tsunami di Aceh, spontan langsung jadi bencana nasional. Begitu sekarang mereka takut. Sebetulnya saudara, saya lihat Bapak Presiden kita baik, mau dia menyatakan ini bencana nasional. Cuma yang kurang ajarnya ini banyak pembisik-pembisik yang memang punya kepentingan. Kepentingan apa? Mereka terlibat dalam penggundulan hutan. Nah karena mereka terlibat dalam penggundulan hutan, kan beberapa menteri
terlibat, saudara. Nah, sehingga mereka memberikan laporan-laporan asal Bapak senang. Jadi kalau presiden tanya, bagaimana soal Aceh? Udah beres Pak. Udah beres Pak. Mayat-mayatnya bagaimana? Udah ketemu semua, udah dikuburkan Pak. Lalu bagaimana lumpur-lumpur? Udah rapi Pak, udah dikerok itu Pak. Udah beres Bapak, udah nggak usah khawatir lagi. Listrik bagaimana? Udah rapi ya, listrik semua udah nyala. Lah kan ada menteri yang bohong kemarin ini. Depan presiden. Tahu lagi namanya. Jangan sebut nama, tapi yang disebut benar. Dan saya yang nyebut ya, tapi yang disebut benar. Nah jadi kita lihat kalau depan presiden aja dia berani bohong. Ada rakyat, ada pimpinan, ada kamera. Presiden tanya bagaimana listrik? Udah beres belum? Oh udah beres, 97% udah nyala semua. Enak bener itu ngomong. Nah, kalau saya melihat kenapa dia nggak bohong? Ada yang dilindungi sudah. Ada yang dilindungi supaya presiden udahlah. Ini masalah bencana lokal Pak. Ini bencana biasa. Ini gampang nanti kita yang beresin Pak. Nah Bapak Presiden kita gampang percaya sama orang-orang di sekitarnya saudara. Nah akhirnya inilah yang terjadi. Nah maka itu kemarin dari FPI sendiri kita suratnya langsung minta presiden untuk menyatakan bencana nasional. Saya teriak di atas mimbar, saudara. Bahkan kita marah habis di atas mimbar. Rekamannya bisa lihat. Ada di IBTV, saudara. Ada apa? Mereka nggak mau untuk menyatakan bencana nasional. Akhirnya ribut, punya ribut. Nah kemarin ada jalan tengah, saudara. Kemarin kabinet, para menteri duduk dengan DPR RI. Begitu duduk dengan DPR RI, akhirnya sepakat dibentuk Satgas, saudara, Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Nasional untuk Aceh dan Sumatera. Dia nggak sebut bencana nasional, enggak. Cuma disebutnya ini adalah Satgas Penanggulangan Bencana dengan skala nasional. Nah, saya sempat tanya kepada pimpinan DPR yang di Jakarta, ini maksudnya apa nih? Ini maksudnya bagaimana? Jadi mereka akan bikin kantor di Aceh. Jadi di Aceh akan dibikin kantor, nanti orang-orang pusat, saudara, baik dari DPR-nya maupun dari menterinya, mereka akan berkantor di Aceh sampai pemulihan itu selesai. Nah, saya bilang kalau memang betul seperti itu, ini kabar baik buat kita. Tapi mesti kita kawal. Nah, kadang-kadang kita dikasih kabar begitu, udah senang aja, tahu-tahu nggak ada buktinya. Nah, sementara ini saya dapat kabar seperti itu. Ini kabar lumayan baik. Terus saya protes juga, tapi percuma. Saya bilang, kalau ini berjalan, sementara bantuan asing di stop, percuma. Kita protes karena kemarin presiden mengatakan kita nggak butuh, kita mampu, nggak usah pakai minta bantuan luar negeri. Kita malu. Oh saya protes, kenapa jadi malu? Sudah, kalau ngutang malu, kalau ngutang malu, kalau korupsi harus lebih malu. Nah ini kan orang ngebantu sudah. Kita sampaikan. Nah, tapi alhamdulillah kemarin presiden berubah lagi. Kemarin presiden mengatakan siapa tuh yang nolak bantuan asing? Bodoh itu. Alhamdulillah. Maksudnya bodoh mungkin bahlul ya. Bahasa Arabnya bahlul ya. Kira-kira jelas Pak ya. Nah jadi ada perkembangan baik walaupun belum dinyatakan bencana nasional, tapi kalau Satgas ini kita kawal betul-betul dia kerja, betul-betul bantuan dalam maupun luar negeri itu keluar, insya Allah itu akan menjadi solusi. Tapi jangan mudah percaya Pak Bu ya. Nah, saya akan terus awasi ini. Di Jakarta akan terus saya awasi, saya dorong, saya korek sampai betul-betul ini bekerja sebagaimana kita harapkan. Insya Allah. Baik, yang berikutnya. Ini berikutnya Ustaz kita, masya Allah nih. Tunggu pertanyaannya. Ini kira-kira ini bencana ada kaitannya nggak dengan kemunikahan? Nah ini kira-kira nih nanti terulang lagi ya nih. Ini yang namanya apa namanya bencana. Sudah. Bencana kalau menimpa seseorang atau menimpa suatu masyarakat, ini ada pembagian yang berbeda. Saya bicara perorangan dulu. Kalau kita bicara perorangan, bencana itu bisa menjadi ujian, bisa menjadi peringatan, bisa menjadi adab. Jadi jangan langsung memvonis setiap bencana ini azab, belum tentu, saudara, belum tentu, saudara. Nah,
bagaimana cara kita membedakan mana yang ujian, mana yang peringatan, dan mana yang azab, saudara? Cara membedakannya, ini saya masih bicara perorangan, belum bicara masyarakat. Cara membedakannya, kalau yang mendapat musibah, saudara, orang yang muttaqin, orang yang betul-betul beriman dan takut kepada Allah, seperti para rasul, para nabi, para aulia, para wali, saudara, orang-orang sholihin, saudara. Kalau mereka ini kena musibah, maka dipastikan musibahnya adalah ujian. Loh, kenapa? Karena memang mereka orang-orang suci, ada di sisi Allah, nggak berbuat dosa. Jadi bukan azab buat mereka, ujian. Nah, kalau pertanyaannya kenapa mereka diuji, saudara, liraf'i darajatihim indallah, untuk mengangkat derajat mereka di sisi Allah. Nah, makanya para nabi kita lihat semakin luar biasa ujiannya, saudara, semakin tinggi kedudukan di sisi Allah, sampai ada istilah ulul azmi minar rusul, saudara. Nah, itu nabi diuji oleh Allah. Tapi kalau nabi, rasul, wali diuji, itu adalah musibah dia dapat, itu adalah ujian. Nah, sekarang yang kedua, saudara, peringatan. Nah, peringatan itu bagi siapa? Bagi kaum muslimin. Saudara, kaum muslimin secara umum. Saudara, kalau ada orang Islam, dia muslim, saudara, dia baik, tapi kadang-kadang dia masih sekali-sekali suka ninggal sholat, sekali-sekali suka membentak orang tua, sekali-sekali masih ada aja maksiat yang dia kerjain, saudara. Nah, yang seperti ini, kalau dapat musibah, musibah itu adalah peringatan. Kenapa diberi peringatan? Karena Allah masih sayang sama dia. Kalau Allah nggak sayang, nggak pakai dikasih peringatan, langsung diazab ya. Allah kasih peringatan. Untuk apa dikasih peringatan? Agar dia insaf, agar dia sadar. Nah, kalau dia sudah sadar, dia insaf, maka kebaikannya dia lebih tingkatkan, keburukannya dia stop, dia nggak kerjain lagi. Nah, kalau itu terjadi, saudara, maka musibah yang dia dapat untuk menghapus dosanya. Nah, yang begini ini dosanya dihapus, asal dia sadar, dia tobat kembali ke jalan Allah, saudara. Nah, insya Allah umat Islam ini kalau dapat musibah, dia akan nggak ujian, dia peringatan ya. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang yang ketiga, lalu kapan itu musibah jadi azab? Kalau musibah tadi menimpa orang yang ingkar kepada Allah, yang ingkar kepada Nabi, saudara, atau orang yang ngaku Islam tapi nggak pernah mengamalkan Islam, sholat enggak, puasa enggak, saudara, kemudian juga zakat enggak, saudara, bahkan dia hampir tiap hari kerjaannya maksiat, dia judi, dia zina, saudara, dia mencuri, dia merampok, dia membunuh, dia berzina, udah macam-macam maksiat dia lakukan. Nah, kalau orang yang semacam ini mendapat musibah, itu adalah azab. Nah, bukan ujian, bukan peringatan, itu adalah azab yang Allah dahulukan di dunia ini, sementara azab akhirat asyad, lebih keras lagi dan menanti dia pada nantinya. Na'udzubillah min dzalik. Cuman ada yang lucu nih Pak, Bu. Ada yang lucu. Ada orang ngaku Islam, hidupnya jadi preman. Orang sini tahu preman ya? Tahu preman ya? Kayaknya udah jadi bahasa semua tuh preman. Dia jadi preman, saudara. Gak pernah sholat, gak pernah puasa, perbuatannya maksiat udah tiap hari. Sekali waktu dapat musibah, dia sakit berat, datang nengokin kawan-kawannya, ditanya, bro, kenapa bro? Apa dijawab? Anda lagi diuji nih bro. Gimana ceritanya preman diuji, saudara? Saudara, wali saja nih wali nih, para rasul, para nabi, para wali, orang soleh, itu kalau dapat musibah nggak berani ngaku-ngaku diuji. Saking apa? Saking takutnya kepada Allah. Begitu dapat musibah, mereka apa yang kami lakukan? Dosa apa yang kita kerjakan? Takut kalau Allah sampai marah sama dia, saudara. Orang yang soleh, yang wali nggak berani, saudara. Kalau dapat musibah nyebut itu ujian. Giliran preman. Ente kenapa sakit? Ini Allah lagi ujian. Astagfirullahaladzim. Itu bukan diuji, itu lagi diazab. Masih untung kalau begitu diazab dia masih panjang umur.
ada kesempatan untuk dia bertobat. Kalau nggak panjang umur, makanya mati suul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Nah itu saya ingin menunjukkan soal apa itu makna musibah secara perorangan. Nah sekarang kita bicara secara masyarakat, satu kesatuan. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Indah ini ayat saudara. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat tadi, walau anna ahlal qura, andai kata penduduk negeri-negeri saudara aman, mereka beriman, wattaqau, mereka bertakwa, Allah janjikan la fatahna 'alaihim, niscaya kami akan buka untuk penduduk negeri tersebut, kami limpahkan kepada mereka barakat, aneka ragam keberkahan, minas sama'i wal ardh, keberkahan yang Allah turunkan dari langit atau keberkahan yang Allah keluarkan dari bumi, saudara. Ini janji Allah. Nah, mustahil Allah itu tidak menepati janji, saudara. Tapi ada kebalikannya yang mesti kita hati-hati. Walakin kadzabu, akan tetapi penduduk negeri itu banyak yang mendustakan Allah, enggak beriman kepada Allah, mendustakan hukum Allah. Apa yang terjadi? Allah sendiri yang mengatakan, la akhadnahum bima kanu yaksibun, niscaya kami akan siksa mereka lantaran apa yang sudah mereka kerjakan. Jadi kesimpulannya dari ayat tadi, satu, kalau penduduk negeri beriman, bertakwa, Allah kasih keberkahan. Berkah sawahnya, berkah lautnya, berkah hutannya, berkah kebunnya, berkah rumahnya, saudara, berkah gunungnya, berkah politiknya, berkah ekonominya, berkah keamanannya, berkah pendidikannya, berkah semuanya. Sudah. Tapi kalau coba-coba nggak beriman dan nggak bertakwa kepada Allah, saudara, maka Allah akan siksa mereka. Nah, makanya kembali kepada pertanyaan saya ini, kira-kira yang di Aceh ini masuk yang mana nih, saudara? Nah tentunya kita nggak bisa main tuding, saudara, nggak bisa. Itu perlu pembelajaran di dalam, itu perlu dilihat. Tapi kalau saya lihat secara dohir, saudara, memang di Aceh maksiat ada, memang di Aceh juga kemunkaran ada. Tapi secara dohir yang saya lihat, dengan adanya konon syariah di Aceh ini, secara umum jauh lebih baik dibandingkan tempat-tempat yang lain. Saudara, secara umum saya lihat tuh mata kepala saya sendiri, bagaimana perempuan-perempuannya pada pakai jilbab, pakai hijab, menutup dia punya auratnya, saudara. Begitu juga yang lelakinya, anak kecilnya aja pada pakai peci, saudara. Di mana-mana kita lihat, walaupun di jalan, nggak sampai di situ. Pesawat terbang, saudara. Itu dari Jakarta ke Banjarmasin, Jakarta ke Manado, Jakarta ke Makassar, kemana tempat, saudara, nggak ada tuh pramugari pakai jilbab. Tapi coba kalau dari Jakarta turun di Aceh, pada pakai jilbab nggak? Nah, semua pramugari pakai, yang nggak pernah pakai jilbab dia pakai ya. Nah itu dasarnya konon syariah itu, saudara. Alhamdulillah. Nah melihat dari itu saya yakin insya Allah, saudara, bahwa apa yang terjadi di Aceh adalah ujian, sekurangnya peringatan. Nah saya yakin ujian karena orang Aceh baik, peringatan yang mungkin masih ada segelintir yang tidak baik, tapi azab insya Allah enggak ya. Nah, karena Aceh ini bukan negeri kafir, bukan negeri murtad, bukan negeri penjahat, saudara. Ini negerinya para guru, tuan guru, abati, daya-daya di mana-mana, saudara. Nah, makanya saya nggak terima di medsos tuh kadang-kadang ada yang nyerang Aceh. Aceh banyak maksiat sih, Aceh begini sih, Aceh jahat sih. Oh, saya nggak terima, kurang ajar itu orang, saudara. Dia nggak tahu Aceh, dia nggak pernah ke Aceh, seenaknya menghina daripada bangsa Aceh. Na'udzubillah min dzalik. Nah jadi itu kepada Ustadz penanya tadi, jadi artinya kalau tanya ini di Aceh bagaimana nih? Insya Allah Ustadz, ini ujian dan paling tidak peringatan, insya Allah. Nah kalau pertanyaannya apa ini akan berulang, bisa jadi. Nah kalau Acehnya downgrade, artinya downgrade-nya turun begitu, sekarang imannya kuat, atau besok nasihatnya lebih banyak. Nah hati-hati, saudara. Hari ini pakai konon syariat, kayak toto besok konon syariat dicabut, saudara, bisa jadi musibah bisa datang lagi. Na'udzubillah min dzalik. Tapi selama dijaga, nggak usah khawatir.
Insya Allah musibah seperti ini tidak terjadi lagi buat bangsa Aceh. Amin ya Rabbal alamin. Sebagai tambahan, Ustaz, masih soal dari saudara, kalau ada pertanyaan, kenapa sih Aceh sering dapat bencana? Nah, bukan sekali dua kali, sering dapat bencana, saudara. Dulu zaman Belanda, saudara, 350 tahun Aceh nggak pernah berhenti perang. Daerah-daerah lain semua jatuh ditaklukkan sama Belanda, Aceh doang yang nggak takluk, saudara. Andaikan ketika itu Aceh takluk, seluruh Indonesia, saudara, nggak ada ini yang namanya negara Indonesia. Nah, jadi 350 tahun perang terus, saudara. Bagaimana pejuang Aceh dulu, Teku Umarnya, Cut Nyakdinnya, dan lain sebagainya, saudara. Nah, kemudian setelah itu, begitu kita merdeka, saudara, ada aja yang fitnah orang Aceh. Katanya mau memerdekakan diri lah. Dulu zaman-zaman Tengku Daud Bere, akhirnya perang lagi, saudara. Aceh dikejar lagi. Setelah itu udah tenang, udah damai. Tahu-tahu, saudara, di Aceh ini karena diperlakukan tidak adil dan lain sebagainya, timbul konflik lagi. Itu peristiwa DOM, daerah operasi militer. Berapa ribu yang mati, sudah. Wah, kalau mau cerita itu udah luar biasa. Penderitaan orang Aceh ini luar biasa. 2004 dapat tsunami, baru laut menghantam daratan Aceh. Udah tenang, tahun 2025 dari gunung datang. Saudara, ini ada apa nih kok bertubi-tubi? Nah, saudara, kita jangan suudzon kepada Allah. Kita harus husnudzon. Karena ada hadits qudsi, Allah mengatakan, ana inda dzonni abdi. Saya sesuai dengan dugaan hamba saya. Artinya kalau hambanya husnudzon, yakin Allah itu baik, yakin Allah itu Rahman Rahim, niscaya Allah akan perlakukan dia sebagaimana yang dia duga. Tapi kalau nanti dia berprasangka tidak baik kepada Allah, Allah mempersempit rezekinya, Allah bikin susah hidupnya, nanti Allah bikin susah dia punya hidup. Nah, jadi Allah tergantung bagaimana kita punya prasangka, saudara. Maka itu ahsinu dzannakum billah. Perbaikilah, perindahlah dugaan prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu kalau dapat bertubi-tubi begitu, jangan langsung merasa, wah, jangan kamu marah nih, ajak ini bertubi-tubi. Jangan, saudara, jangan. Justru kita mesti optimis. Oh, ini jangan-jangan bangsa Aceh, saudara, lagi diperhatikan oleh Allah. Loh, kenapa saya bisa bicara begini? Ada hadisnya, saudara. Di mana Nabi mengatakan dalam hadis sahih, kata beliau, asadun nasi bala'an al-anbiya, summan salihun, summan amsal fal amsal. Kata Nabi, manusia yang paling banyak dan paling keras, paling dahsyat ujiannya, paling berat, saudara, adalah al-anbiya, para nabi. Para nabi disayang Allah, bertubi-tubi mereka punya dapat ujian, justru karena disayang, bukan karena Allah benci mereka. Allah sayang, saudara. Itu pertama. Yang kedua, kata Nabi, as-solihun, orang-orang soleh, saudara, itu ujiannya lebih berat daripada yang nggak soleh. Allah sayang sama mereka. Terus kata Nabi, setelah itu al-amsal fal-amsal, orang yang sepertinya. Artinya makin tinggi kedudukan dari sisi Allah, makin hebat iman takwanya, ujiannya makin berat. Nah, kalau ngambil hadis ini nih, kita ngambil hadis ini nih, dari seluruh bangsa Indonesia, ujian yang paling berat adalah orang Aceh. Artinya apa, saudara? Kenapa paling berat? Bisa jadi karena Aceh yang terbaik, karena Aceh yang terkuat, karena Aceh yang paling menonjol Islamnya, karena Aceh yang betul-betul diperhatikan dan disayang oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Itu namanya kita husnudzon. Karena para nabi diuji, ya karena memang disayang Allah. Sudah, ujiannya paling berat, ya karena memang Allah sayang sama mereka kok. Nah, kalau bangsa Aceh ujiannya lebih berat daripada yang lainnya di Indonesia ini, saya yakin karena memang di sini ada keistimewaan berkaitan dengan perjuangan Islam di Indonesia, sehingga ujiannya lebih berat. Tapi nggak usah khawatir, kalau Anda sabar, Anda lulus dari ujian ini, Anda akan menjadi bangsa yang terbaik. Amin ya Rabbal alamin. Nah, itu
yang saya mau sampaikan saudara. Tadi ada tambahan sebagian sebetulnya sudah terjawab juga, tapi soal konsep tadi itu tadi sudah katakan kita kerjasama lah dengan semua komponen. Dan generasi Gen Z jangan dilupai. Ini Gen Z ini walaupun generasi paling muda, tapi mereka nih inovatif, jadi kreatif, inovatif. Itu kalau kita karyakan, kita berikan kepercayaan, mereka akan kerja nggak kalah dengan gen milenial, insya Allah. Baik, saya pikir itu udah ibu tadi juga sebagian sudah dijawab ibu ya. Jadi saya jawab semua tadi empat-empatnya. Mudah-mudahan manfaat untuk kita. Silakan lanjut. Kalau masih ada yang mau bertanya sebelum kita tutup. Ada satu yang masuk Habib dari Syekh Tu dari Islam. Beliau bertanya, mungkin ini keadaan kita sedang musibah. Lantas bagaimanakah cara untuk Aceh kembali seperti sedia kala tanpa harus menggadang-gadangkan kalimat merdeka? Mungkin itu pertanyaannya. Dan Habib yang masuk satu, mungkin langsung bisa dijawab. Saudara, bukan Anda saja yang teriak merdeka, saya juga teriak merdekanya lebih keras. Merdeka! Merdeka! Tapi tanya dong, merdeka apa nih, Be? Yang belakang langsung bilang merdeka Aceh. Saya mau ajak semua masyarakat di Aceh, saudara. Saya mau ajak, saudara. Ini yang dijajah bukan bangsa Aceh saja. Semenjak penjajah Belanda itu pergi dari kita punya negeri, masuk ke orde lama, orde baru, orde reformasi, orde liberal, orde pembohong kemarin ini saudara. 10 tahun kita dibohongin dulu saudara. Nah sekarang kita ini artinya apa? Dijajah oleh kezaliman, dijajah oleh korupsi, dijajah oleh pejabat-pejabat yang bejat, dijajah oleh oligarki busuk. Nah maka itu saya pengen Aceh jangan merdeka sendirian dong. Kita merdeka rame-rame. Saudara, bagaimana Anda? Saya pengen orang Aceh ikut berjuang bersama-sama. Bahkan saya minta Aceh yang menjadi lokomotif perjuangan. Aceh yang berada paling depan, pintu gerbang masuknya Islam di Indonesia. Aceh ini justru menjadi kunci kemerdekaan Republik Indonesia, saudara. Saya minta Aceh menjadi lokomotif pimpinan perjuangan kemerdekaan negeri Indonesia dari segala kemungkaran dan kemaksiatan. Merdekakan Indonesia dari koruptor, merdekakan Indonesia dari pejabat-pejabat jahat, merdekakan Indonesia dari oligarki busuk, merdekakan Indonesia dari riba, merdekakan Indonesia dari segala kemaksiatan, kemungkaran, narkoba, judi, dan lain sebagainya, saudara. Ya, Indonesia harus merdeka dari orang-orang yang ingin menghancurkan negeri ini. Setuju tidak? Setuju tidak? Siap perang melawan mafia, siap perang lawan oligarki, siap perang lawan korupsi. Takbir! Sallu ala Nabi. Nanti sama-sama kita baca qasidah anti korupsi. Ada Habib Hanif nih. Nanti yang akan pimpin saudara qasidah anti korupsi supaya kita jadikan korupsi musuh bersama kita. Setuju tidak? Nah kalau Aceh merdeka sendiri, saudara, nah terus saya berjuang sama siapa? Jangan, kita bareng-bareng kita merdekain Indonesia. Jadi nggak usah khawatir, teriak terus merdeka. Nah, tapi bukan Aceh merdeka. Nah, Indonesia merdeka dari segala kezaliman. Takbir! Setuju tidak? Siap merdekakan Indonesia dari korupsi, siap merdekakan Indonesia dari oligarki, siap merdekakan Indonesia dari narkoba, siap merdekakan Indonesia dari segala kemaksiatan dan kemungkaran. Takbir! Angkat tangan semuanya, takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Ada lagi pertanyaan? Ada di belakang. Ya, kita persilakan kepada penanya berikutnya. Sembari kita menunggu Habib istirahat sejenak, dipersilakan.